Medio. Anak magang susah sekarang nyari tempat magang di perusahaan. Oh gitu. Ini ribet persyaratannya. Oh gitu. Mm-mm. Apa? Gak enak gitu. Nggak enak, banyak Susah. keluhan. Perusahaan yang nggak becus, nggak bener gitu. Nggak becus bener. Apalagi HR-nya tuh gimana sih mikirin nggak becus gitu ya, kayak begitu. Emang tempat magang sebelumnya kenapa? Saya cuman dibayar 80.000 80.000 per bulan. per bulan. Per bulan. Ya ampun, itu sih melanggar ya. Kalau di kita sih sebenarnya lebih manusiawi lah. Berapa? 85. Jadi gini Mas Dik, tadi bener apa yang dibilang HR saya, Mas Kuku, bahwa uang itu bukan segalanya. Anak magang itu bisa diapresiasi dengan hal-hal lain selain uang. Tuh. Iya dong. Betul. Salah satunya kita perusahaannya cukup ini soalnya cukup maju. Jadi bukan hanya uang. Kita kadang kasih ciki. Lanjut Kenapa ya. jadi pengalaman kuntilanak? Nih katanya kagak ntar jadi nolep. Nolep apa ya? Nolep tuh. Nolep apa? Oh nolap. Ya Allah. Hah? Kesel banget gue ini. Anak magang nyari tempat magang susah banget. Perusahaan hiring apa ya? Anak magang kagak ada bayarannya. Buset, gue cuma dibayar makasih. Emang beli ketoprak bisa pakai makasih? Bang, ketoprak 1, makasih. Dipukul gue sama bihun. Ampun, gue mah ya Allah. Terus apa lagi tuh? Sekalinya dapet tempat magang per bulan 80.000. Buset, 80.000. Dapat apaan 80.000? Gue cuman buat bisa ganti kampas rem depan itu mah. Ya kerja gue cari pakem, nggak bisa makan, buat apaan gue ya kan kerja begitu. Gue mah bener dah susah banget nyari magang ya Allah. Terus sekarang kriterianya juga udah makin aneh-aneh dah sekarang tuh. Apa kayak misalkan harus jago banyak software. Terus siap ditempatkan dimanapun posisinya. Good looking juga tuh, ya ampun good looking. Emang orang jelek gak boleh kerja. Buset, kasihan banget. Udah dicengin di tongkrongan nganggur. Tambah lagi aja sedihnya ya Allah. Terus ditempatkan di segala tempat jadi striker back apaan sih? Agak jelas emang ini. Tempat apaan, gak boleh jadi stand up komedian lagi ada tuh persyaratan. Gak boleh jualan mie ayam juga. Nah ini yang nulis siapa sih skripnya? Kenapa sih ada gitu-gituannya? Iya kalau lucu, kalau enggak gimana ntar? Apa Mas gini masuk nih. Batuk, minum ini gitu. Serius. Pinter nyari selak kamu. Pinter ya, serang. Mantep. Ada apa ini? Anak magang susah sekarang nyari tempat magang di perusahaan. Oh gitu. Ini ribet persyaratannya. Oh gitu. Apa? Gak enak gitu. Nggak enak, banyak Susah. keluhan. Perusahaan yang nggak becus, nggak bener gitu. Nggak becus bener. Apalagi HR-nya tuh gimana sih mikirin nggak becus gitu ya, kayak begitu. Terus itu banyak banget. Kenalkan, saya Kukuh, HRD. Saya nyari tempat magang, Pak. Tadi HR kenapa katanya? Hah? HR kenapa katanya tadi? Nggak becus tadi. Nggak becus ya. Kalau ngasih persyaratan. Nggak becus jadi HRD. Tapi nggak semuanya. Oh, nggak semuanya. Kayaknya Bapak lebih nggak becus. Nggak, kayaknya Bapak becus. Coba HRD singkatan dari apa? H. Nggak ada gitu-gituan perasaan kalau ngobrol. Lah, ini kan Kayaknya orang masuk dunia kerja sudah harus tahu istilah-istilah HRD, CFD. CFD enggak. Emang CFD apa? Car Free Day. Enggak kalau HRD enggak tahu. HRD enggak ya? Enggak dong. Hari ya day. Human Resource gimana sih? Tapi gue yakin kayaknya enggak semua orang yang kerja tahu HRD. Kak, saya HRD nih. Kamu kan mau kerja di sini kan? Ya. Gimana gestur ngobrol sama HRD gimana gini? Oh enggak, harus ini kan sebagai HRD gue juga bisa melihat psikologis orang dari cara duduknya. Kalau kayak gini ini udah pasti tukang nyolong di kantor ini. Terlalu percaya diri. Kalau yang interview itu harus gini duduknya. Baik Pak, G gitu. G, kalau bisa jawab biar bisa 3. Ini kan nggak ngelamar di keraton kayak abdi dalam. Nggih.
Tapi kan itu Bikin perusahaan. harus sopan, harus sopan. Jadi kenapa tadi saya dengar-dengar kamu mau ngelamar di sini sebenarnya? Iya, ada. Tapi ada. kok ngeluh-ngeluh gimana? Saya dari awal aja ya, kesan pertama sudah jelek ini. Ngeluhnya di tempat magang lain. Saya belum tahu yang sekarang kali lebih oke gitu. Emang Pak. tempat magang sebelumnya kenapa? Saya cuman dibayar 80.000 80.000 per bulan. per bulan. Per bulan. Ya ampun, itu sih melanggar ya. Kalau di kita sih sebenarnya lebih manusiawi lah. Berapa? Pak? 85. Lah, Tetap aja. 85.000 per bulan, bayangin lo bisa dapat apa lo? Kalau beli bakso Mm-mm. dapat 5 mangkok. Bayangin, Iya, 5 mangkok. Sebulan Lah kan emang nggak- sebulan mau makan bakso tiap hari enggak kan? Iya enggak. Iya kan? Sakit tenggorokan. Jadi 5 kali aja cukup toh. Cukup. Cuman sisanya bengong aja. Lah, sekarang kan namanya hidup gak makan doang. Ada kerja kayak Bapak Presiden bilang. Iya, kan Ada slogannya. sholat, ada tidur, ada berbakti pada orang tua. Yang gak makan terus dong. Ya Tapi kan? kan ada slogan juga di buruh. Apa? Kerja-kerja tipes. Ya kan kalau tipes mah itu masalah sama di atas ya. Kalau di tipes lewat akhirnya ya udah mah di atas ikhlas. Kita harus percaya kodok dan dar ya. Wih, Iya kan? Iya kan? Kalau akhirnya kerja meninggal, kalau akhirnya kerja terus meninggal, hukumnya adalah kodo dan udah nyambi. sehingga itu adalah bagian dari Tak takdir. Jadi meninggal kun fayakun jadilah gitu ya. Ya, gitu. Jadi harus ikhlas. Namanya kerja meninggal itu berarti takdir gitu. Oh gitu. Yang penting kan bukan 85.000-nya sebenarnya. Apalah artinya uang? Yang penting pengalamannya. Pengalaman ketika bekerja. Loh, bayangkan ribuan orang di luar sana yang tidak bisa bekerja. Sedangkan kamu punya Kesempatan. Nah, jangan nanggung, jangan manggilnya, Oh, jangan iya, kesem, jangan. kesem apa? Kesemsem, ya. Kesemsem bisa. Iya. Jangan nanggung, Iya, kesempatan tuh iya. enak. Iya, jadi itu kesempatan. Sekarang kamu bisa ada kesempatan di sini kerja di kantor mewah, di kantor kami ya. Kantor tempat-tempat startup, tempat orang-orang keren, orang-orang elit. Kamu bisa berkesempatan kerja di sini. Kamu lulusan apa? Saya belum masih mahasiswa juga sambil Jurusan? nyari-nyari jurusan pendidikan saya. Pendidikan. Jadi untuk mengajar. Ya berarti di kantor kami cocok untuk membersihkan lantai. Hah? Loh iya. Iya, karena kan itu mendidik, namanya pendidikan harus dididik sejak dini. Jadi untuk mental attitude dulu. Makhluk kan, maksudnya masa Ubin di Iya, ubin kan itu sebuah bentuk sebuah bentuk persistensi. Nah, ketika membersihkan ubin benar berarti nanti kerjaan juga bersih gitu. Itu sebuah bentuk metafora. Dalam pekerjaan itu tidak hanya harus sesuai dengan jurusan, tidak seperti itu. Tapi iya ngerti, cuman nggak yang maksudnya sih kan membersihkan kebodohan di Indonesia. Iya, ya Maksudnya kebodohan mulai dari membersihkan sisa-sisa pipis. Tapi Iya, enggak, saya nggak setuju. Apaan itu, Pak? Yang penting Nyari kan pengalaman yang didapatkan, buat apa? pengalaman. Buat apa? Ya buat nanti bekerja di tempat lain lebih. Nah, Pengalaman pengalaman. sudah banyak, sudah membersihkan toilet. Anak pang juga pengalamannya banyak. Kenapa nyari pengalaman buat kerja? Enggak. Anak pang kan ini Oh, ku benci semua yang tak pasti gitu. Iya, itu pengalaman banyak kan, muter-muter sama temen-temen. Iya. Tapi yang penting itu jangan dilihat dari duitnya. Mau 85.000, 50.000, 30.000, 20.000, bahkan kalau magang harus bayar juga ikut aja udah. Magang bayar terus Magang dibayar bayar 80. Enggak, magangnya bayar. Iya, magang saya bayar nih, masuk. Saya masuk. Masuk. Terus ntar per bulannya dibayar 80. Enggak, ya udah, per bulannya dibayar dengan pengalaman ya. Pengalaman tuh mahal loh, pengalaman tuh mahal. Nggak bayar 80.000 aja menurut saya kurang, Pak. Saya ngekos sekarang gara-gara magang. Ya nggak usah ngekos, kan namanya kantor ada AC-nya. Bisa tinggal di kantor. Bisa emangnya? Walaupun jam 6 mati AC-nya. Ya kan berasa ini biar mengalami iklim kan cocok tinggal di luar negeri. Jadinya Iya. kan luar negeri 4 musim. Heeh. Jadi nanti ngalamin musim dingin, nanti pas di atas jam 6 musim panas gitu. Tapi kan musimnya dari Tuhan, nggak yang udah jam 10 Ya kan nyetak biar gitu. belajar, Bukan dari pengalaman, orang operator ini. pengalaman gitu. So ini nih, kamu kalau kayak gini aja belum kuat, nanti nih saya kasih contohnya, ada satu anak intern saya yang sudah di sini. Dia sudah tahan banting. Punya. Ini tahan, Pak. Ya namanya. Enggak, sini enggak. Nah, ini lihat. Iya, Pak. Ya, tuh. Ayo, Rangga. Enggak, Ini tuh. pilot Sukhoi. Iya. Nyari magang ya? Iya. Ini, baca ini. Tuh, baca. Magang yuk. Ada.
Nah itu. Magang yuk. Dia yang nulis ini gitu. Ini anak-anak magang ini. Itu anak magang ya? Bocil-bocil ini magang. Dari dini sudah harus magang. Soalnya biar nggak ngeluh, nggak kayak ini yang di Twitter tuh yang rame-rame dia mengeluh. Siapa Enggak. namanya tuh? Ya itu saya, Pak. Maksudnya gimana nggak aktivis banyak ya kan? Kalau isinya magang juga keresahan Nah mulu. dia nih lihat nih, contoh nih ya. Dulu dia masuk sini 80 kilo. Berat badannya. Sekarang 85. 85. Yang benar. Cuma Nah, naik sekarang isinya naik 5 doang Sekarang ya tadi. 40. 40 bayangkan. Setengahnya hilang. Setengahnya hilang bayangkan. Bayangin. Orang capek-capek ke gym dia magang aja. Diet Langsung alami. Diet alami. Nih, coba magang baru 13 tahun di sini magang. Bayang. Bisa hidup lu ikhlas-ikhlas aja. Itu karena dia mendapatkan pengalaman ya. 13 tahun, 10 tahun pertama gosek kamar mandi. Jurusan IT. IT Gosek kamar mandi. Tapi dia tidak mengeluh, bayangkan. Gosek kamar mandi 10 tahun, terus di tahun ke-11 baru deh kerja benar. kerja IT. Heeh. Enggak. Apa? Itu masangin kabel komputer gitu. Namanya harus dari dasar. IT. Itu IT. Itu IT. Ada hubungannya kan tapi gitu. Iya sih, tapi maksudnya masa IT kuliah kan dikuliahin sama emaknya. Masa cuman ngosek-ngosek. Bapaknya yang nguliahin suka gitu bapaknya Bapak. Bapak. Kalau emak nggak ikut campur sih dia. Emak nggak ikut Lebih ke ya udah terserah gitu. Coba gimana pengalaman magang 13 tahun di sini? Jadi selama 13 tahun gini siapa? Mas Kuku. Mas Dwik. Mas Dwik. Oh ya Iya. Mas Dwik, namanya Mas Dwik. Jadi gini Mas Dwik. Tadi bener apa yang dibilang HR saya, Mas Kuku, bahwa uang itu bukan segalanya. Wah, Anak magang itu bisa diapresiasi dengan hal-hal lain selain uang. Tuh. Iya dong. Betul. Salah Aneh. satunya kita perusahaannya cukup ini soalnya cukup maju. Jadi bukan hanya uang. Kita kadang kasih ciki gitu. buat ngemil kan Iya. bagus. Jadi ini perusahaannya Tapi kan- enak banget nih yang kayak di viral-viral Iya, itu yang wih ke rame. perusahaan dikasih snack. Kita juga kasih snack. iya cuman snack doang buat orang Indonesia kalau nggak kena nasi mah nggak kenyang. Nggak bisa makin nyiki doang dia. Gimana coba kasih tahu. Tapi di kita snacknya beda. Ada motifnya. Nah, Motif macan apa? tutul, ada zebra. Dia kan cuma dibungkusnya. Kalau Snacknya nugget cuman bentuk kita motif snacknya bayangin. motif apa? Batik, nugget batik emang ada. Bukan nugget ini makaroni. Maka Makaroni zebra namanya. enggak nih udah. Jadi bisa menyeberang jalan. Menyeberang menuju pengalaman yang lebih dalam Gimana dunia saya mau bekerja. magang di tempat begini? Udah Isinya Mas juga Dwik, aneh. Mas Dwik sekarang baca aja buku ini. Nanti hubungi Mas Kuku, kita magang bareng. Magang bareng udah. Saya udah 13 tahun, saya mau 26 tahun. Jadi nanti Mas Dwik 13 tahun lagi. Dedikasi. Digaji enggak? Enggak. Tuh enggak digaji. Enggak apa-apa. Pengalaman. Pengalaman. Dari ngosrek WC itu filosofis dia ketika ngosrek WC langsung ingat kalau hidup ini hanya sementara. Kematian pasti ada. Lah isi renungan doang itu kamar mandi. Lah itu tapi dari situ dia belajar. Ya ngapain? Enggak, gua ngapain gua kalau kerja sini sorry nih gua lu nih sama SR lu. SR, ini sorry nih SR. gua udah gak tertarik soalnya. Apaan enggak? Gua nggak mau kerja di tempat lu. Apaan isinya begini-gini 13 tahun cuman Ulang coba ulang. Ayo. viralin teman-teman gua banyak di Twitter yang kayaknya dukung gua. Apa itu tempat magang gak asik? Wah, biar nanti langsung kasih tahu ke ini nih, ke semua HR nih, awas lo ya. Gen Z model gini udah ku tandai karena aku bagian rekrutmen. Gak akan ku izin masukin di kantorku. Kalau ada teman HR yang nanyain soal medsos checking, akan ku sodori thread ini. Oh iya, tentu ku screenshot dulu dong, misal dihapus alasannya. Here I tell you. Laporin. Biarin. Nggak takut gua. Nggak takut. Udah. Udah direkam tadi? Udah, Ya udah kalau biar gitu. viral dah. Saya mau lanjut kerja dulu, Mas. Ya, Ya udah Mas, udah. kalau gitu Mas. Ayo. Itu baca ya, nanti dapat tempat magang. 13 tahun kayak saya. 13 tahun. 40 kilo berat ya udah. Buset, sama marmer beratan marmer. Tapi itu bentuk dedikasi. Jadi kamu sudah siap ya? Sudahlah, magang yang penting pengalaman. Sekarang kamu gak punya pengalaman, mau kerja apa? Mau langsung jadi guru? Ya, jadi guru apa? Guru seblak. Enggak ada guru sebelah. Ada. Masa udah seragam kayak safari ngajarin bikin seblak aneh. Gimana? Enggak, gue gak tertarik. Coba nih, pengalaman soalnya yang kamu gua- punya apa sekarang? Hah? Pengalaman yang kamu punya apa? Ngobrol sama lu nih? Gak dihitung. Masa gak Nggak dihitung? dihitung. Ya ngobrol sama HR gua lu itu keren banget lah.
Nggak dihitung. Namanya kerja tuh pengalamannya harus gini. Jadi kan kadang ada ini kerja fresh grade. Heeh. Misalnya sebagai akun akun eksekutif Iya. yang berhubungan dengan klien, akun eksekutif. Iya. Fresh grade. Oke, requirement-nya fresh grade. Bisa berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, Iya. bahasa Taiwan, bahasa Belanda, dan juga bahasa Jepang. Lah kan gini, kita kan banyak klien orang Jepang, Iya. orang Cina, Iya. bisa bahasa Taiwan dong. Iya. Kita pernah dijajah Belanda berapa? 300 tahun. Berarti 350. minimal harus bisa dong bahasa Belanda gitu. Bahasa Jepang. Kita banyak nonton anime One Piece. Anime. Jadi harus bisa dong bahasa Jepang. Iya, cuman kan kita nggak ngobrol sama Joro. Ya kan tapi nggak apa-apa, harus ngerti. Kita tuh harus mengetahui ilmu yang lebih gitu. Belanda juga buat apa Belanda? Emang Belanda kita kan mau kita masuk pernah Ayak? dijajah. Ya kalau ada Van de Boer ke sini. Ya. Enggak. Karena perusahaan internasional kita harus melawan segala border dan tembok perbedaan. Dan yang paling penting pengalaman. Jadi untuk fresh grade pengalaman harus 10 tahun. Iya, karena kalau enggak gimana kita bingung ini. Ini bisa apa ini anak harus Pengalaman harus 10 tahun harus buat masuk kantor Anda. Iya. Ribet amat. Ya iya dong harus Mana gitu. ada fresh grade punya pengalaman 10 Nah, tahun di makan- kampus? Iya ada. Nah, makanya Ini dia saya. tadi 13 tahun. Nah, dia udah bisa tuh jadinya. Kamu apa? Nggak ada. Tapi kalau ditanya isinya ngosek-ngosek doang buat Ya apaan? kan nanti dia ngosek-ngosek tapi di perusahaan fenomenal bagus. Pengalamannya cuma tahu sabun mana yang lebih oke. Ya bagus kan? Iya, buat apaan? Ya, Enggak, buat- apaan sih aneh banget. Enggak. Sekarang kayak gini nih, anak intern tuh banyak datang dan pergi, jarang yang kayak gini dia. Soalnya mana yang paling bagus, pengalamannya apa? Cuman duit apa? Habis duit tuh, nggak jadi apa-apa. Iya, jarang yang bodoh begitu, jarang emang. Itu Itu juga tuh udah nggak good looking bisa masuk dedikasi. kerja, aneh banget. Kok nggak kayak perusahaan yang Pas lain? masuk good looking. Oh gitu. Nah, Ada. justru maksudnya perusahaan good looking tuh biar nanti kalau pas masuk nggak makin hancur tampangnya. Jadi kalau pas ini nggak apa-apa gitu. Ini pabrik nuklir ya. Maksudnya orang bisa jelek begitu. Startup boleh pakai kaos, dapat snack, kita keluarga semua. Es krim gitu dapat kayak di TikTok tuh rame tuh perusahaan yang dapat es krim kalau siang boleh ngambil gitu. Oh dapat setahun sekali, dapat kita. Dapat. Yang penting tuh perusahaan yang pentingnya apa startup gini bisa pos-pos, kita kerja di startup, bangkunya bagus, di kantornya ada jalan rayanya yang Oh iya, buat jalan terus kaki itu ada ya kan. gaul-gaul, Beanbag. keluarga, semua kita keluarga. Jadi misalkan saya pulang, kamu di rumah, jaga rumah gitu kan keluarga. Emang Saya gitu ya kalau bos pulang, Heeh. internnya di kantor gitu. Kan namanya keluarga harus ada yang jaga rumah kan gitu. Iya. Gitu. Nah, emang gitu ya. Maksudnya kalau Kekeluargaan. ngasih duit ke karyawan kecil embel-embelnya keluargaan nih. Gitu ya isinya. Bukan embel-embel itu tuh sebagai bentuk kasih kita terhadap intern. Ya karena nggak bisa ngasih yang lebih dari materi kan maksudnya. Sekarang sama keluarga aja perhitungan, nggak boleh kayak gitu. Enggak, gua aja sama sepupu gua jarang ngobrol. Ini sekarang ngobrol sama lu. Ya itu namanya. Enggak, aneh nih. Enggak, gua Namanya kayaknya nggak keluarga. tertarik dah sama perusahaan ini. Sekarang yakin kamu bisa terima di tempat lain. Itu sekarang soalnya fenomena anak intern tuh turnover tinggi gonta-ganti. Ya enggak, Sehingga- karena banyak yang gonta-ganti mungkin saya bisa masuk tuh peluang. Ya enggak, tapi kalau udah kayak gini udah ditandain viral sih udah nggak bisa lah udah. Tapi Nggak- kan nggak pasti jadi ada HR apa-apa yang kamu. melek lah. Nggak yang begini semua isinya apaan. Soalnya gini, anak intern tuh lebih dedikasi kayak dia 13 tahun. Kalau karyawan dikit-dikit pulang. Karena lama-lama kayaknya mendingan anak intern aja. Kamu tahu nggak ada riset nih, Apa? tahun 2017 nih. Saya saking ngertinya, kamu nggak ngerti apa-apa kayak masuk sini. Sebenarnya saya kalau baca juga ngerti. Ini saya nggak baca, ini saya ingat nih ya. Nih, riset 2017 deh, yang dilakukan situs informasi pekerjaan Job Planet deh kalau nggak salah ya. Nunjukin tuh adanya peningkatan tren perekrutan pegawai startup dan perusahaan besar. Nah, seperti kita magang di Indonesia sebanyak 16,14% gitu. Kata si kalau nggak salah Kemas Antonius gitu deh. Enggak salah itu Dia benar chief itu. producer di Job Planet. Nah, intinya kita lebih milih yang ini, yang intern-intern. Iya, karena mau nurut. Enggak terlalu banyak ngeluarin uang.
Enggak, karena itu kalau mereka itu mensolusikan ide kreatif, bisa sebanyak-banyak mungkin. Tapi kalau ternyata perusahaan mau bangkrut bisa nggak usah deh nggak jadi gitu. Praktis, efisiensi sekarang apa-apa tuh harus efisien. Tapi kan untuk perusahaan, untuk anak magangnya nih kayak kita nih kasihan kali. Ya namanya hidup tuh harus belajar. Udah isinya Hidup tuh kadang di bawah, kadang di bawah gitu. Ya enggak dong, hidup kadang di atas, kadang di bawah. Nggak ada di atas ya tadi abang nyebut. Abang jadinya tuh. Itu kan zaman dulu, sekarang udah nggak ngetren, udah nggak milenial, Gen Z harus sekarang hidup di bawah gitu. Coba kita lihat nih kemarin katanya nih ada 2 artis nih yang di Instagram ngepost pertanyaan nih. Yang satu namanya finalis Suci Muhammad Duyck tuh. Yang satu Kuku ya dia nanya tentang intern. Coba di kita lihat di Instagram. Iya, gua kemarin ngecek tuh di Coba story-nya kita lihat tuh ada. katanya udah dikirim jawabannya nih ke redaksi nih. Coba kita lihat. Coba lu dulu apa gua dulu? Lu dulu deh coba. Nah, ini nih masalahnya. Apa? Udah bilang, Duyck tuh udah bilang ke Balada. Temen-temennya tukang mie ayam mulu. Pas ditanya, ada pengalaman intern atau menurut kamu intern tuh bagus atau enggak di perusahaan? Kosong. Iya kan? Ngerti. Dikiranya Inter Milan. Gak bohong nih. Sepi banget. Nih, bentar Kosong banget ya followernya Duyck ya. Kosong. Nih. Aduh, lihat kita semua lihat. Cuman 4 lagi. 4 pun yang 3-nya orang yang sama tuh lihat. Ya udah bacain coba. Nih kita bacain nih. Nih Ini pertanyaannya si apa? Duyck Pertanyaan ya. apa? Balada akan ngebahas tentang anak intern di perusahaan. Menurut kalian anak intern menguntungkan atau enggak? Coba jelasin kenapanya. Oke gitu. Dah, gimana cara? Baik, silang. Oh, nih dia. Emang ya nggak punya pengalaman sih. Nih. Ya. Menguntungkan buat perusahaan tapi tidak bagi yang magangnya tuh. Tuh, isinya tuh. Oke, lanjut. Emang si Duycknya sama gue kayak ada kedekatan gitu. Coba lanjut. Nih, ada lagi nih. Bansur. Tuh, sampai dibilang Bansur. Bukan Bambang Susetet. Bukan. Bansur, bahan suruhan atasan tuh. Suka dikasih job pribadinya di luar job desk anak internshipnya tuh. Itu tuh. Yang gue bilang senioritas tuh. Suka punya kayak kuasa gitu. Kalau jobnya enak gimana? Nggak ada job yang enak. Ada. Apaan? Mukbang, ayo. Misalnya bosnya, pengen mukbang nih. Ayo kamu mukbang sama saya, gitu. Jobnya mukbang, enak kan? Emang Tan Boy Kun startup ya? Ya siapa tahu kalau jadi anak buahnya Tan Boy Kun, ya kan? Mukbang mulu lo tiap hari. Gendut tuh nggak kayak si Karjo tadi. Iya, tapi kan di sini dia bansur negatif gitu. Tandanya nih mungkin anak magang yang disuruh-suruh. Negatif. Coba yang lain lagi. Benefit yang didapat kecil. Nah, tuh kan. Ya mending nggak ada kan daripada kecil. Ya kan makanya ya gini nih. Nih ya, gini nih. Kalau lu di sini ya di tangan nih ada kutil. Iya. Ada kutil. Mending kutilnya gede apa kutilnya kecil? Kecil. Kecil kan? Lebih mending lagi kalau nggak ada, ya kan? Iya. Berarti mending nggak ada kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Sama dong. Kenapa duit disamain sama kutil? Jadi mending nggak ada kan? Sama ya, itu dia belum ngerti. Enggak. Coba yang lain satu lagi. Meskipun ini gue bales kayak lu mendingan mana, kutil kecil apa mendingan gak ada kutil? Dia juga lah kenapa ke kutil gitu? Emang benefit orang magang kutil? Enggak nih. Nih ada lagi nih. Tidak ada jenjang karir. Magang 13 tahun magang doang. Tapi dia ibadahnya rajin. Apalah artinya karir kalau tidak diterima di sisi yang Maha Kuasa? Ya mendingan jadi marbot. Ngapain magang perusahaan? Lah, kalau marbot dia ini enggak dapat ciki nggak ada tapi nggak ada bisa ngepost story, hey ini kantorku guys, nggak bisa lah. Ngencengin kulit beduk jadi jago, tapi dia nggak bisa tiap hari ke SCBD nongkrong kopi 80.000, nggak bisa. Ya masjidnya di SCBD aja kalau gitu. SCBD emang ada masjid? Ya ada lah ya. Ada. Rumah kecil dan sepi pasti. Sotoy. Udah itu aja. Ya, ada itu doang. Ya. Kosong. Ini si Dwi ini teman-temannya aneh. Coba kita tanya yang lihat yang si Kukuh ya. Coba. Magang ya. Banyak. Pertanyaannya gue jadi apa? Besok podcast Balada Plus 62 bakal ngebahas tentang anak intern. Menurut lu jadi anak intern itu menguntungkan atau enggak? Kenapa? Jawab gitu. Yuk kita cek yuk. Mana ya? Tadi di swipe aja ini ke atas. Ini. Akan gini terus all. Hampir
sampai 1.000 yang lihat. Ih, banyak banget ya. Ih banyak dia. Oke, kita mulai. Gimana Lu lunya? beli followers ya? Oh, kayaknya beli followers dah. Kagak. Masa sih? Ngapain beli followers? Mending beli yang lain. Ya, cuma Gimana lunya tuh? Kan gimana lunya? Jadi balik lagi. Bener ini. Gimana lunya lu? kan kita nanya ke orang. Kenapa belum dijawab udah ditanya balik? Bukan nanya gimana lu, bukan gimana lunya gitu. Lu nggak ngerti pribadi. Iya dia nanya pendapat lu kan akhirnya kan? Bukan, tergantung elunya itu menguntungkan atau enggak. Oh gitu. Kalau kayak Rangga, Heeh. dia bilang dia 13 tahun menyerap ilmu, itu kan menguntungkan walaupun tidak ada uang. Apalah artinya uang sekarang? Ini, kalau lu meninggal bawa uang nggak? Enggak. Tapi lu meninggal bawa pengalaman nggak? Enggak. Bawa lah, bawa aja ya? bawa. Masa sih? Iya dibawa. Nanti ketika meninggal hidup kembali kan di dunia, Iya. di akhirat. Ketika kita tahu nanti di surga atau di neraka, uangnya kan nggak ada. Tapi pengalaman ngosrek kamar mandi masih ada tertempel kan gitu. Terus Kalau di pengalaman surga- itu buat apa ya, misalkan di neraka? Lah emang di surga nggak ada kamar mandi, di neraka nggak ada. Ada, Apalagi misalkan- di neraka lu suruh kerja terus sama setan. Emang sempet ngencing ya? Lagi disabet gitu, tas. Ya kan yang kencing Bentar, setan. kencing Emang dulu. setan nggak butuh kencing. Iya dah. Lu nggak pernah lihat video-video kuntilanak kencing ya? Ada tau. Yang mencari, aduh apaan ya itu. Ada di atas pohon tuh kadang hati-hati kalau di atas pohon suka netes tuh bukan air hujan kencing kuntilanak kata. Nggak tahu yang gitu-gitu sih. Nah ini kurang pengalaman makanya magang. Anak magang tuh dapat ilmu-ilmu kayak gitu. Ilmu setan apa? Ya, Ini makanan ampun nih, tadi gitu. jurnal Risa ini apa sih? Lanjut Kenapa ya. jadi pengalaman kuntilanak? Nih katanya kagak ntar jadi nolep. Nolep apa ya? Nolep tuh. Nolep apa? Oh nolep, ya Allah. Nolep apa nolep? Dia nulisnya NOLEP. NOLEP, kagak ntar jadi nolep. Nah ini coba kita lihat profilnya. Coba wadah. Coba lihat. Gimana sih lihat profil? Ya fotonya aja anime. Fotonya aja nih mah ya emang kagak ada hidup Iya, dia. Ya kan? nolep, Salah nolep, emang itu ya kan. Dari dianya udah nolep. Yang tidak mau magang ya seperti ini. Nih kita lihat yang lain lagi menguntungkan kalau duitnya lancar dan kerjanya santai. Nah, kan Kalau duit sepaham dengan sama gua. ini mah tapi salah. Kalau mau yang lancar-lancar dan kerjanya santai mah lu jadi jaga gerbang tol aja udah pasti lancar udah ada duit masuk kayak gitu. Ya ampun. Makanya sekarang tol diganti mesin karena nggak ada kerjaan kayak gitu. Ini mah tidak realistis orang kayak gini tidak bisa. Enggak nih Bapak suka ngarahin ke hal-hal yang Nih lagi lah nih. Menurut gua intern menguntungkan kalau beri peluang menyelesaikan masalah korporasi itu. Menyelesaikan masalah korporasi. WC bau juga kan bagian dari masalah korporasi kan. Iya sih. Selesaikan. Anak intern memberi dampak bagus. Iya orang Taiwan juga kalau mau ngencing bersih enak gitu kan. Iya. Terus ketika pegawai-pegawai lapar, mereka tidak bisa ke bawah, anak intern bisa membelikan makanan. Solusi untuk korporasi ya kan. Gua kan Ketika pegawai mau DWP ya. Heeh. Kan DWP itu tiap tahun pasti ada. Ada. Jakarta Warehouse Project. Iya. Dengan itu kan harus pulang dulu, pulang. Misalnya pulang jam 7 nggak sempet nanti ke Ancol kan. Iya. Mereka harus pulang jam 2 siang ya. Kan jam 2 siang kerjaan numpuk kan. Nah, anak intern bisa mengerjakan pekerjaan pegawai. Emang anak magang nggak boleh nonton DWP juga ya? Ya belum boleh. Anak magang kan gajinya belum ada. DWP mahal, tiketnya 1 juta sehari. Iya sih. Gitu. Jadi dapat jadi Jakartanya doang, dah warehouse dapat project-nya Jakarta nggak ada. Warehouse aja kerja di gudang. Oh, warehouse-nya Iya, doang ya. Gitu ya. Gitu nih, lihat gini, tergantung niat tuh orang bang, nyari ilmu apa nyari duit. Kalau ilmu untung, kalau duit ya buntung. Tuh kan. Orang nyari ilmu kan udah sekolah. Lah, 12 tahun sekolah lu kan gak disuruh-suruh, kalau kerja kan disuruh-suruh gitu. kerjain tugas disuruh. Disuruh, tapi kan tugas. Itu kan kewajiban. Kalau ini kan magang disuruh-suruh bos, disuruh-suruh Ilmu mulu perasaan. nih nguntungin kalau dapat tempat yang gak toksik. Nah, tempat yang gak toksik. Tapi menurut gua Pak, isinya jadi toksik lah. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak digaji, isinya cuma Kan balik lagi. Uang mau dibawa mati nggak? ada yang orang meninggal pakai jas sama perhiasannya dibawa. Ya itu kan bisa beli thrifting, murah. Astaga, Ya kan? disuruh beli thrifting. Masa orang meninggal ada keluarganya ke Senen dulu? Enggak aneh. Di Senin udah nggak boleh thrifting, sekarang harus online. Nih, undang itu di alumni pesantren Al Zaitun Bang Kuku. Iya. Kenapa jawabannya gitu ya? Kok undang? Lu pesantren dulunya ya? Kagak. Ini tahu Al Zaitun di mana ya? Lu juga nggak tahu. Aduh.
Untung kalau dapat mentor yang bertanggung jawab dan duit ngalir tentu saja. Minimal transport tuh minimal transport. Kalau ilmunya dapat yang ya Kan begini, minimal transport ya. Oh gitu. Kan kaki kan juga saran transportasi, Iya, bisa jalan kan. heeh. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi transportasi kan bisa gratis juga gitu. Yang dari Bisa Cikarang suruh jalan gitu, Pak. Jalan nggak apa-apa. Ada yang jalan dari Jogja dulu, yang nuntut apa gitu. Pokoknya dia jalan kaki mundur dari Jogja bisa kan? Dari Jogja aja bisa, masih Cikarang nggak bisa gitu. Ya. Kapan kerja? Ya Allah, gua mah. I'm a simple man. Kalau digaji ya menguntungkan, kalau kagak digaji ya menguntungkan, nggak menguntungkan gitu. Ya kan digaji kan tetap yang 85 itu lumayan tetap 8. Ini kan sekarang money management. Penting juga itu dilatih kita kalau digaji 85.000 sebulan itu dilatih money management. Gimana cara kita mengalokasikan dana keuangan kita dari dini itu ilmunya mahal sekali loh itu. Kerja untuk kayak gitu. Gue boleh nggak untuk kerja di tempat lu nggak sih? Ya terserah. Gue mau Tempat semua pekerjaan namanya kayak nerusin kayak usaha gitu. bapak gue lebih baik dah. Jualan mie ayam aja. Maksudnya kayaknya gue jadi orang Wonogiri yang sewajarnya gitu. Jangan kerja di SCBD dah, orang Tapi Wonogiri. ntar kuliahnya buat apa dong? Udah capek-capek kan untuk bekerja. Lah, pedagang S1, keren banget itu. Menguntungkan kalau company-nya emang sesuai dengan passion kita. Plus kasih hak dan kewajiban secara benar tuh. Enggak. Lu mie ayam kan passionnya? Iya. Nah di kantor kami kan bisa di ini kantinnya gitu. Jadi mie ayam. Kerja di kantin itu sama aja. Ya tapi kan tetap hitungannya dapat pengalaman kerja di kantor kita gitu. Kerja di mana? Di kantor bagian apa? Kantin. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam lagi. Iya. Kenapa nggak di sini aja? Passion kan yang penting. Enggak, gue mau jualan mie ayam dekat rumah gue aja. Mendingan gue keliling dah. Daripada gue ketemu lu. Enggak tertarik gue. Jadi nggak mau nih kerja di sini. Enggak, HRD. Kok HRD bisa sih begini sih? Begini gimana? Maksudnya pede banget gitu. Maksudnya nggak ada uangnya tapi Astagfirullah, kan balik lagi namanya pengalaman. Baru ibu. enggak. Lah iya, sekarang ibu bapak. Oh gitu, bukan ya? Ibu bapak. Nah sekarang gini, kalau kau punya pengalaman bagaimana mau merawat ibu di hari tua? Lah, Iya. emang pengalaman kerja bisa ngerawat ibu dari tua? Bisa kita melatih gimana cara konsistensi, persistensi dan menghormati orang yang lebih di atas kita. Waduh, enggak. Gua enggak deh. Gua makasih banget gua enggak. Gua mendingan jualan aja. Kalau emang gua pahit-pahit, iya gua mendingan di rumah aja dah. Jadi joki Mobile Legend. Udah gua di rumah aja. Enggak, makasih dah. Ya, udah dah gitu aja. Kayaknya Ya udah, heeh. Intinya Gua capek gua ngobrol sama lu. Intinya magang aja, dapatkan pengalamannya dan juga kalau disuruh-suruh ya udahlah, kan di ospek juga dulunya gitu. Ya enggak lah, Ya. enggak. Menurut gua jadi anak magang yang penting ada benefit yang bagus juga. Kayak misalkan gajinya oke, terus gak kebanyakan disuruh. Kalau benefitnya didoain sama bos gimana? Lah, doa doa. tuh ini loh. Balik lagi bosnya yatim gak? Kalau yatim gua mau. Yatim bosnya yatim. Gue mau doa anak Berarti yatim doa bagus. aja ya, doa anak Heeh. yatim Iya. supaya nanti dapat rezeki. Ya udah masuk magang surga. boleh dikasih doa doang, yang penting bosnya yatim udah gitu gua dari gua. Gitu ya. Heeh. Jadi kalau bosnya Cina nggak mau dong. Wah parah loh. Cinanya Wah, yatim enggak? parah. Yatim. Ya udah gua mau. Ya udah. Jadi intinya gitu ya, magang nggak apa-apa, nggak dapat uang, kalau apalah artinya uang itu tidak dibawa mati. Ya, yang penting kan adalah pengalaman dan juga doa dari bos. Enggak, anak magang harus ada duitnya. Kerja kita sama. Ingat bro, bayar kosan, listrik bunyi. Itu listrik perlu diisi. Ingat, semua itu bisa disolusikan dengan tidur di depan Alfamart gitu. Ya Allah.